pewarta menjawab, "Aku nggak bisa ngangkat beritamu karena aku tidak enak, sungkan dengan oknum tersebut." Kebayang bang, ini ada berita yang layak ditayangkan. Kalau mau meliput silahkan. Dan hal yang paling menarik, si om pewarta mengeluarkan bahasa, ada dananya enggak? Seorang pewarta harus bersilaturahmi ke 3 sampai 5 kerajaan-kerajaan di desa. Itu pasti bensinnya habis ya. Belum lagi makan siangnya. Mungkin kalau dia perokok misalnya, rokoknya. Ya kan begini. Nah, apa tanggapan abang dengan oknum yang demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tepo di tanah air? Harapan kami teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mengulas sebuah obrolan yang saya meyakini teman-teman akan menyukainya. Mungkin kita sebagai warga negara sudah tidak asing dengan yang namanya wartawan, jurnalis, dan bisa dikatakan pemberi berita, penyebar berita, atau apapun itu namanya. Karena profesi yang satu ini sebenarnya bagi saya cukup mulia. Pekerja-pekerja jurnalis itu memberikan kita pengetahuan sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui, dan pada akhirnya kita menjadi tahu. Telah hadir bersama saya di sini beliau seorang pimpinan perusahaan harian ataupun tabloid media Orbit, Bang Dudi Hamzah Pohan. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat Bang Ton. Alhamdulillah. Teman-teman, di zaman sebelum ini, seorang pewarta adalah sosok yang paling ditakuti adalah penanya. Kenapa? Karena apa yang dituliskan oleh seorang pewarta itu akan menentukan nasib seseorang. Tema kita hari ini, sinergisitas ala jurnalis. Gimana Bang, kehujanan hari ini? Tidak, cuma agak mendung cuacanya nih. Agak mendung. Enaknya minum kopi, sekalian makan pisang goreng. Nanti habis ini kita ngopi nih Bang Ton. Oke, pas. Jadi gini dia Bang Dud. Menurut saya, seorang jurnalis itu selayaknya berdiri di atas kepentingan orang banyak. Berkaitan dengan tema kita, sinergisitas ala jurnalis. Terus terang Bang Dud, saya ini termasuk orang secara pribadi yang tidak sepakat dengan kalimat sinergisitas. Kenapa? Karena buat saya, sinergisitas itu dimungkinkan akan menjadi gelapnya sebuah informasi, akan menjadi sebuah tertutupnya informasi. Saya nggak tahu bagaimana pendapat Abang. Pertanyaan pertama buat Abang, sebenarnya kalimat atau wacana sinergisitas itu dimulai pada tahun berapa sih Bang? Dan siapa sih pertama kali mencetuskan kalimat-kalimat seperti ini? Silakan Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ton. Waalaikumsalam. Selamat sore. Jadi soal pembahasan yang Bang Tony sampaikan tadi, sinergisitas ala jurnalis. Iya. Kita memahami dulu jurnalisnya. Oke. Jadi soal kapan dan mulai kapan dan siapa, hal itu saya kurang memahami, kurang mengetahui kapan itu dimulai. Namun istilah itu ada saya dengar sekitar 2-3 tahun yang lalu. Oke. Sekitar itu saya dengar tentang sinergisitas ala jurnalis. Lalu sinergisitas ini kan kita bahas dulu apa maknanya. Betul. Sinergisitas ini kan kalau kita lihat singkatnya saja definisinya itu kan kerjasama. Ya. Lalu jurnalis itu udah pasti wartawan yang berprofesi menulis. Iya. Lalu kalau kata Bang Ton bahwa salah satu orang yang kurang respect lah ya, respect tentang sinergisitas ala jurnalis ini mungkin karena tugas-tugas jurnalis ini tugas utamanya kita katakan social control. Sepakat. Nah, social control. Lalu mungkin Bang Ton berpendapat bahwa bagaimana social control jika sinergisitas dengan para pihak-pihak terkait. Kan iya, begitu betul. Nah, otomatis profesi jurnalis itu akan bisa hilang. Iya. Namun gini Bang Ton, saya pahami dulu. Sebetulnya yang berbicara ini karena banyak sekarang peraturan-peraturan tentang seorang pewarta ini. Saya kasih pembelajaran dulu tentang seorang orang pewarta itu sekarang tuh banyak aturan. Artinya yang lebih berkompeten sebetulnya bicara tentang jurnalis ini seperti kita mintakan ketua-ketua organisasi pers. Organisasi pers itu seperti PBI, atau sekarang ada organisasi pers yang udah konstituen Dewan Pers, AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia, atau Serikat Media Cyber Indonesia. Ini adalah organisasi yang udah konstituen Dewan Pers. Oke. Nah, karena Dewan Pers itu yang ada cuma di Jakarta, di pusat. Di daerah tidak ada. Jadi organisasi-organisasi atau beberapa organisasi inilah yang menjadi konstituen Dewan Indonesia. Itu layaknya. Lalu sepengetahuan saya ini sebagai salah satu pemimpin perusahaan di media cetak, di media elektronik atau online, dan sekarang kami juga punya TV channel YouTube. Kalau saya rasa sinergitas itu adalah hubungan kerjasama dari perusahaan. Ini dari perusahaan media, Bang, ya, bukan dari oknum penulisnya, jurnalisnya. Kalau dari perusahaan persnya, sinergitas itu adalah masalah publikasi. Publikasi dan sosialisasi kegiatan kita katakanlah penyelenggara negara. Karena baru-baru ini ada komitmen, saya sering mengikuti seminar-seminar perusahaan pers yang menghidupkan media ini saat ini adalah butuhnya adanya sinergisitas antara pemerintah dengan pers itu adalah terutama di bidang publikasi, yaitu iklan. Jadi kalau soal jurnalisnya tentunya menurut saya kita batasi di sinergisitas itu adalah pemberitaannya. Pemberitaan yang artinya itu pemberitaan yang sifatnya iklan. Jadi saya nggak memahami yang masuk Bang Ton itu kurang setujunya itu di mana. Oke. Ini baru menarik ini. Memang kalau ngobrol sama orang yang ahlinya, balik bertanya dia. Tapi akan saya jawab teman-teman. Jadi gini dia Bang Dud. Kenapa akhirnya tema sinergisitas ala jurnalis ini saya angkat? Karena dalam beberapa pengalaman, kedekatan seorang pewarta, baik dengan APH atau dengan pemerintahan, mengakibatkan ketika katakanlah oknum, institusi, pemerintah atau APH terdapat melakukan sebuah, baik itu kesalahan, kekeliruan, maka persoalan terjadi. Si pewarta enggan untuk mempublikasikan, untuk mengangkat berita ini. Kenapa?
rasa tak enak katanya. Padahal sebenarnya tugas seorang pewarta itu harus menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Bukan berarti kedekatan seorang pewarta dengan satu institusi membuat seorang pewarta akhirnya enggan menyampaikan sebuah pemberitaan yang mungkin di situ ada hajat orang banyak tersiksa, teraniaya. Enggan dia. Bagaimana tanggapan Abang? Oke. Jadi kalau berarti itu kan soal antara menyampaikan informasi Bang Ton ya. Ya. Menyampaikan informasi, ada rasa enggan kena adanya sinergisitas. Iya. Sinergisitas tadi kan bukan kena enggannya, tapi kan hubungan kerjasama saya bilang tadi di lain bidang. Iya. Kalau dalam tugas jurnalistik, saya rasa saya sekarang ini banyak peraturan Bang Ton. Ini saya buka dulu. Iya. Makanya sekarang kemungkinan Dewan Pers itu membuat peraturan tentang wartawan yang berkompeten. Hingga untuk suatu media seperti kami pun, media tempat jurnalis menulis, Iya. itu sekarang banyak peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah melalui Dewan Pers tentang suatu perusahaan media. Mungkin kena suka lebih rasa saya lebih kompeten. Makanya sekarang Dewan Pers ada menyiapkan, kayak saya sudah sempat mengikutinya, bahwasanya ada harus media itu terverifikasi Dewan Pers. Mungkin untuk mencegah inilah ala-ala jurnalis yang menonton masuk tadi dalam negatif, ala jurnalis segan karena ada keterikatan mungkin. Kedekatan salah satunya Kedekatan juga. salah satu. Iya. Lalu inilah mungkin pemerintah membuat adanya peraturan-peraturan untuk sebuah media biar agar memahami ini. Makanya banyak media sekarang yang tak terverifikasi. Mungkin Bang Ton sendiri pun bisa buat media zaman sekarang ini dengan dunia digital, media online. Iya. Tapi kan belum tentu diakui atau terverifikasi di Dewan Pers. Oke. Begitu juga tentang wartawan sekarang. Yang Bang Tony sanksi sekarang wartawan itu ala jurnalis tadi yang seperti Bang Tony sebutkan adanya keengganan menulis berita yang sebenarnya. Itu masih dalam konteks datar. Saya ingin menyampaikan ke Abang, kalau seorang pewarta hanya menceritakan hal-hal yang baik saja, lalu fungsi kontrolnya di mana, Bang? Jadi masalah fungsi kontrol, sebetulnya wartawan itu pun akan tetap Bang Ton. Tugas wartawan itu sebetulnya bukan sinergitas. Fungsi pertama wartawan ya, Ya. menyampaikan informasi ke publik itu. Pengetahuan saya nih. Ya. Saya beritahu dulu sebelum adanya sekarang peraturan-peraturan pemerintah tentang layaknya wartawan, kompetensi wartawan melalui Dewan Pers, yaitu namanya kompetensi. Makanya sekarang akan banyak dilakukan UKW, Ya. uji kompeten wartawan. Ya. Kayak nanti mungkin di awal bulan 9 ini ada uji kompetensi wartawan itu dilaksanakan di Madinah, Kabupaten Madinah Natal. Jadi kalau fungsi wartawan sebenarnya kan bukan sinergisitas, Betul. tapi adalah social control yang saya bilang tadi. Iya. Wartawan itu tidak membela siapa-siapa, tapi membela kebenaran dan keadilan. Kalau wartawan yang sebenarnya, ala jurnalis yang dipakainya enggan, dia bukan seorang wartawan. Karena sebelum adanya peraturan tentang UKW ini, saya wartawan. Cuma sekarang ada 4-5 tahun ini diperketat, pakai kompeten dia. Iya. Jadi saya enggan. Karena saya belum kompeten, karena saya bukan jurnalis. Yang dulu saya jurnalis, setelah ada kompeten ini saya megang perusahaan. Saya hanya memegang manajemen perusahaan media, tidak sebagai wartawannya. Iya. Tapi kalau sebelum masa adanya kompeten-kompeten ini, sepengetahuan saya, bahwasanya jurnalis itu adalah menyampaikan kebenaran dan keadilan. Tidak ada rasa enggan atau sungkan menyampaikan walaupun itu ada kedekatan dengan seseorang yang bersalah. Gitu Bang. Oke. Jadi gini. Dari penjelasan Abang, ada yang belum terjawab. Bang, kita coba balik ke belakang. Ketika dimana katakanlah saya sebagai pewarta sudah mungkin melakukan sebuah agreement kepada satu instansi, Ya. yang notabene semua kegiatan ini akan diliput oleh saya. Ya. Oke. Namun
setiap hitam selalu ada putih dan sebaliknya. Kebayang suatu hari mungkin ada oknum di instansi ini yang katakanlah melakukan sebuah pelanggaran. Lalu dengan berembel-embel sinergisitas, akhirnya oknum pewarta menjadi enggan untuk menyampaikan, mempublikasikan ke masyarakat atas perbuatan yang tidak benar dilakukan oleh si oknum di instansi tersebut. Nah, ini kan persoalan, Bang. Ada yang tidak tersampaikan pada akhirnya ketika tagar sinergisitas terus dikumandangkan. Bagaimana menurut Abang? Garis bawahi Bang Ton ya. Ya, Ini oknum, betul. bukan jurnalis. Betul. Jadi kalau sinergitas itu tidak pernah dipakai dalam hal untuk menyampaikan informasi yang benar. Itu mesti garis bawahi. Itu maksud saya. Oke, lanjut Abang. Tapi makanya oknum Bang Ton bilang. Tapi kalau fungsi jurnalis sebetulnya, sepengetahuan saya sebelum saya di perusahaan memegang manajemen perusahaan, saya juga sebagai pewarta jurnalis di lapangan. Sebelum munculnya peraturan kompeten ini, Iya. untuk wartawan, saya juga jurnalis. Yang dimaksud sinergitas itu adalah bukan dalam hal menutupi kesalahan seorang, Dasarnya seperti itu ya. tapi Faktanya. berarti oknum. Betul. Kalau oknum itu di instansi di perusahaan manapun tetap ada oknum yang melakukan kesalahan. Kalau kita lihat ini oknum. Jadi kalau ala jurnalis itu tidak ada sebetulnya sinergitas ala jurnalis. Oke, sekarang saya akan mencoba membuka lagi. Saat ini Bang Dudi adalah pemimpin sebuah perusahaan media. Pastilah setiap media mempunyai orang-orang di daerahnya, di bawahnya, Betul. atau wilayah-wilayah di bawahnya. Nah, apa seorang Bang Dudi nggak pernah bertanya ini, misalnya sama bawahannya, pewarta, kenapa di daerah ini kamu selalu bercerita baik sih? Memang daerah ini nggak ada gitu satu kesalahan yang dibuat atau keburukan yang bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi instansi atau oknum yang lainnya. Nah, fungsi kontrol pada akhirnya kan akan menjadi rancu ketika kita punya anak buah di bawah, dia hanya memberitakan yang baik-baik saja, yang baik-baik saja. Sementara mungkin ada masyarakat di belakangnya yang terzolimi. Silakan. Oh, kalau tentang itu Bang Ton, itu tetap saya sering mendengar, melihat pemimpin redaksi, saya pemimpin perusahaan, Iya. itu menghubungi para jurnalis dia, baik yang di pusat maupun di daerahnya masing-masing, Iya. terutama Sumatera Utara ya. Iya, Kebetulan betul. kami ruang Sumatera Utara, Ya. itu banyak yang menghubungi, menekan. Malah kalau tidak itu nanti dia tidak melaksanakan apa yang ditekankan pimpinannya, misalnya kayak kata Bang Tun tadi, itu kok tinggal, itu ada masyarakat begini, Iya. ada keluhan begini, itu kok Iya. kejar gitu beritanya, itu malah nanti dia tuh seperti kena peringatan. Bisa-bisa kartu pes dia itu kadang-kadang nggak mau pemimpin mengeluarkan. Iya. Atau malah bisa-bisa nanti dia buat berita yang baik-baik, yang muji-muji. Iya. Kalau kata guru jurnalis saya dulu, masih saya baru-baru jadi jurnalis itu ketiak ular. Ketiak ular. Ketiak ular. Maksudnya? Muji-muji pejabat nggak habis-habis. Oke. Itu malah tidak dinaikkan sama pemimpin. Karena berita yang disuruh investigasi, mencari kebenaran dan keadilan tadi tidak diperolehnya. Mungkin dia menghindar, dia enggak. Dan itu kami sebagai salah satu media terbitan Sumatera Utara, Iya. lokal, baik online maupun cetak, itu sudah sering kami lakukan kepada jurnalis kami di daerah. Jika tidak dia mau dikasih tugas oleh pemimpin redaksi, oleh atasannya redaktur, kolektor liputan tentang adanya suatu berita yang benar dan menegakkan keadilan, tidak dia kejar itu berita, tidak dia angkat, nggak ada hasil tulisannya, itu pasti ada sanksi yang diberikan oleh redaksi. Selama itu kami di jajaran redaksi Orbit dan di manajemen Orbit itu kami lakukan. Bahwa tidak, soal kita tidak tahu apa yang dilakukan, kita katakan oknum tadi. Iya. Tapi selagi dia tidak ada berita, misalnya ditugaskan oleh atasan, ada dengar kabar di sana
tentang keluhan masyarakat, masyarakat yang kita bilang kata disisihkan atau diapakan. Jika kita suruh dia kejar itu nggak dapat beritanya dengan beribu alasan, itu pasti ada sanksi yang kita berikan. Oke. Jadi teman-teman, ada bahasa Bang Dudi yang paling saya suka tadi. Ketiak ular katanya. Ini peribahasa yang baru pertama kali saya dengar. Yang mana konotasinya menurut Bang Dudi adalah menjilat-jilat katakanlah oknum pemerintahan atau katakan menyanjung-nyanjung atau apalah itu. Tapi buat saya itu sangatlah tidak baik sebagai seorang profesi pewarta. Bang Dud, di 1-2 daerah dinas informasinya dan komunikasinya itu menganggarkan setiap tahunnya dana. Dan saya nggak tahu apakah ini berlaku di kebanyakan dinas di tanah air, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dinas ini bisa dikatakan setiap bulan itu memberikan reward kepada personal-personal pewarta. Terserah mau itu namanya reward karena sudah naikin berita, ya. Tapi yang jelas begini dia Bang Dud. Bagaimana mungkin ketika Bang Dudi senantiasa memberi saya katakanlah sedikit materi dan suatu ketika Bang Dudi melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan, saya berani mengangkat perkara ini ke media. Ini mustahil Bang Dud. Bagaimana pendapat Abang? Kalau saya dulu Bang Tol, ya, tetap berani. Karena saya tahu yang diberikan itu bukan punya dia. Itu setiap daerah ada. Itu adalah uang negara. Ya. Yang itu betulnya itu tadi saya bilangkan, yang sinergisitas yang pertama tadi adalah publikasi dan sosialisasi kegiatan daerah tersebut. Ingat, bukan apa-apa. Betul. Bukan ucapan maaf cakap, ya di bawah tangan segala macam kita bilang lah pelicin atau apa. Bukan ya. Itu adalah untuk anggaran sosialisasi dan publikasi. Sepengetahuan saya. Iya. Karena saya manajemen perusahaan. Iya. Dan itu bukan untuk dia, untuk kegiatan apa saja tentang daerah itu. Pokoknya kegiatan bukan tergantung kepala daerah Sipolan, dinasnya Sipolan, bukan, tapi kegiatan daerahnya. Dan itu melalui dinas terkait. Yang sepengetahuan saya itu adalah dinas komunikasi dan informatika. Karena di situ kan menginformasikan. Betul. Jadi kalau tetap yang di sana punya salah, kan itu tetap bukan dana dari pribadi seseorang. Iya. Ya tetap saya kritik itu kalau saya oknumnya. Iya. Jadi dan faktanya Bang, maaf, faktanya toh itu bisa terjadi saat ini. Walau bukan Abang, oknum. iya. Walau bukan Abang, tapi itu terjadi. Kenapa? Kita bicara berlogika sedikit Bang. Bagaimana mungkin aku yang notabene mendapatkan sesuatu dari seseorang, lalu orang ini ketika dia dalam masalah, aku harus menyampaikan ke publik. Ada bahasa mungkin dalam bahasa Jawanya ewu pekewu. Nah, mengantisipasi ini sebenarnya apakah memang pihak media tidak punya, katakanlah, atau belum punya sebuah training yang harus menjelaskan kepada pewartanya, apapun yang terjadi benar tetap benar, salah tetap salah. Jangan karena kamu sudah katakan ada penghasilan dari situ lalu kamu tidak mau atau tidak berani untuk mengangkat sebuah kebenaran. Kalau saya rasa soal pemberitahuan itu Bang ya, itu sudah disampaikan semua pimpinan kepada pewartanya. Makanya merubah sifat oknum orang ini kan kita susah. Kalau kita tegaskan, makanya salah satu yang kami terapkan itu adalah apabila ada tugas di situ, bahwa kejar itu, cari sumbernya, investigasi, dia dilaksanakan, ada peringatan. Itu yang diharapkan seharusnya. Oke. Nah, saya bicara sebuah laporan yang saya terima. Suatu hari ada warga di Kabupaten Langkat yang katakanlah dia terzolimi oleh
satu instansi yang ada di pemerintah daerah. Lalu dia menghubungi yang notabene si pewarta ini bukan siapa-siapanya lagi. Bisa dikatakan mungkin kolega, tetangga, dan sebagainya. Dia ingin apa yang menjadi atau apa yang dirasakannya dapat terpublikasikan oleh si pewarta. Tapi abang tahu jawaban si pewarta? Si pewarta menjawab, aku nggak bisa ngangkat beritamu karena aku tidak enak, sungkan dengan oknum tersebut. Kebayang bang, apa jadinya masyarakat ketika sebuah hubungan kedekatan menyakiti banyak orang? Apa tanggapan bang? Tanggapan saya kasih ulangi sekali Bang Tony, itu oknum Bang Tony. Betul. Oknum Bang Tony ya. Sementara sebenarnya kalau si perwarta ini alasannya itu, dia mungkin bisa ke pewarta lain. Itu alasan saya pertama. Ya. Lalu si masyarakat tadi yang bercerita kepada jurnalis tadi, Iya. kalau seandainya jurnalis pun tidak bersedia, Iya. dia tahu nama media saja, boleh saja kan si yang tadi dikecewakan tadi, yang ingin masalah itu diangkat ke publik, Iya. dia tahu ini, dia lapor aja ke kantor, dia minta angkat ke kantor. Saya yakin setiap perusahaan media pers mau memberitakan itu. Oh, ini dia yang saya tunggu. Jadi teman-teman, saya suka jawaban Bang Dudi. Jadi ketika nanti teman-teman mau minta tolong dengan katakanlah seorang pewarta atau jurnalis, dan mungkin karena si jurnalis merasa nggak enak hati dengan seorang oknum di instansi pemerintahan, maka teman-teman bisa langsung ke medianya, ke kantor medianya gitu Bang Dudi Iya. ya. Nah, dari situ nanti akan diwadahin ya. Diwadahi. Oke. Karena gini, satu kunci. Oke. Kita ini satu media nih Bang Ton. Ya. Mungkin Bang Tony ini tidak bisa menulis karena alasan Bang Tony ada kedekatan. Iya. Lalu kalau saya kan nggak ada kedekatan sama si A. Misal si A nih kita bilang. Dia lapor saya kan saya tulis. Bisa kan? Tapi tulisan saya itu yang layak untuk dipublikasikan. Tentu, itu kan tentu. disaring dulu di redaksi. Tentu. Delik-deliknya. Ya. Masa sumbernya satu tanpa konfirmasi kita tanyakan, itu tidak boleh. Tidak mungkin keterangan mentah-mentah dari si yang mencerita ini langsung kita publikasikan. Itu tak boleh dalam jurnalis juga. Makanya otomatis si pihak yang kita jurnalis yang kita berikan ini kan harus konfirmasi ke yang diceritakannya siapa. Ya. Harus check and recheck. Betul. Harus investigasi. Iya. Dan kunci seorang jurnalis yang pernah saya alami waktu saya menulis, saya belum di manajemen perusahaan, ya tetap harus check and recheck, investigasi kan nggak mungkin. Jadi kadang-kadang ada juga gini, maaf tanda kutip Bang Tony, ada kadang masyarakat pikirnya kalau udah peristiwa kejadian dia cerita ini bisa langsung dipublikasikan. Oh maaf. Makanya etika jurnalis itu ada, nggak boleh. Mungkin dia beranggapan begitu cerita mau langsung dipublikasikan. Iya. Sementara si wartawan tadi, jurnalis tadi kan harus melakukan check and recheck. Harus investigasi tadi dengan apa yang diceritakan narasumber. Makanya sebaik-baiknya media tersebut, sebaik-baiknya jurnalis yang saya pernah belajar dari salah satu guru jurnalis, Iya. tidak boleh satu sumber. Harus beberapa sumber. Oke, Bang. Nah, jadi teman-teman, apa yang disampaikan Bang Dudi, saya meyakini akan menjadi sebuah pengetahuan untuk kita. Tapi ingat, bukan papi tepu. Namanya kalau tidak melakukan serangan demi serangan. Bang, dari apa yang Abang ceritakan, di sebuah negeri antabaranta, ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh sebuah kelompok atau personal. Lalu karena kegiatan ini dianggap relevan, maka salah satu dari panitia pelaksana atau katakanlah siapapun itu menghubungi seorang pewarta. Bahasa sederhana,
ini ada berita yang layak ditayangkan. Kalau mau meliput, silahkan. Dan hal yang paling menarik, si pewarta, si oknum perwarta mengeluarkan bahasa. Ada dananya enggak? Pertanyaan saya sama abang, apakah sebenarnya hal-hal itu relevan? Apakah sebenarnya hal-hal itu wajar-wajar saja? Silahkan bang. Saya katakan tidak relevan, tidak wajar. Sempat bertanya tentang biaya. Ya, ada dananya sih tidak. Karena itu seorang jurnalis. Ya. Tapi, Ini di negeri anta beranta ya bang? ya oke. Tapi saya katakan kalau karya dia dihargai, karya dia dikasih, ya terima. Saya katakan Bang Tony, meminta jangan. Tapi kalau dikasih nolak malah dosa kan? Betul. Jadi ditolak kan gitu. Betul. Saya meminta tidak pernah. Saya pun seorang wartawan dulu aslinya. Tahun 2007 dan 2006 dari jurnalis. Kalau dikasih ya mungkin saya tolak no, rezeki. Iya. Tapi kalau namanya dia minta tolong, kan ini bukan peristiwa. Bukan si pewarta yang ngejar. Betul. Dia minta tolong. Lalu si pewarta itu menulis. Dia punya karya. Karyanya apa? Karya tulis, karya jurnalistik. Tiba-tiba karya jurnalistik itu dikasih, dia diterima, dia tolak, kan nggak mungkin. Setuju. Tapi jangan dari katanya muncul tentang ada tidak anggaran, ada tidak budget. Iya. Tapi kalau namanya orang menghargai karya jurnalistiknya, ya sah-sah saja rasa saya ya. Ini menurut saya. Saya nggak tahu apakah tamu saya ini seorang politik atau seorang pengacara. Saya sepakat sebenarnya ketika beliau mengatakan ini di dalam porsi mananya, karyanya kah? Tapi kalau bahasa tadi abang tetap nggak sepakat ya. Jelas ada logistik nggak di situ, ada dananya nggak di situ, itu nggak sepakat ya. Karena saya pernah alami Bang Tony, Ya. guru saya kebetulan jurnalistik saya udah almarhum, Iya. seorang guru jurnalistik, saya banyak belajar dari dia. Saya kalau ada acara kegiatan namanya kegiatan pemerintah, seremonial. Iya. Seremonial itu tak ada yang di situ dicari. Cuma ya tebar-tebar pesona lah, pencitraan. Iya. Ya. Saya habis ambil foto, saya ambil dokumentasi, saya ambil data, saya pulang. Walaupun ada teman-teman yang lain misalnya ngantri nunggu gitu, saya nggak tahu nunggu apa. Iya. Saya pulang. Itu tetap tidak saya tunggu. Entah ditunggu apa, mungkin kata Bang Tony tadi ada sedikit. Iya. Ya yang kata Bang Tony tadi Logistik. anggaran logistik kan gitu kan. Ya. Saya enggak, saya pulang itu. Dan sampai sekarang itu saya lakukan. Sampai saya pernah dibilang di daerah saya nih, Anta Berantah juga. Daerah saya, kecamatan, sampai saya dibilang rekan-rekan lain saya sombong. Seprofesi saya gitu. Sampai detik ini, itu nggak pernah. Saya tidak akan datang ke seseorang, kalau dulu, untuk menulis berita, saya tidak akan datang ke seseorang kalau tidak ada investigasi tentang isu yang berkembang dan akan saya konfirmasi. Bagus saya duduk di rumah, bagus saya ngopi. Oke. Saya tidak akan datang ke seseorang yang berkompeten, yang punya jabatan status, kalau tidak ada yang mau saya tanyakan. Oke. Ini bahasa yang paling saya suka teman-teman. Sampai, maaf Bang Tony, saya jelaskan lagi, dulu guru saya pernah. Jangan berubah profesi kamu seperti penyuluh kesehatan. Sensus penduduk. Datang alasan silaturahmi. Nah, sebentar. Silaturahmi. Tahan. Ini menarik teman-teman. Ini kalau saya bilang berjodoh saya sama Bang Dudi ini dalam konteks kalimat. Jadi ketika Bang Dudi tadi mengatakan, saya tidak pernah mendatangin seseorang kecuali untuk meminta keterangan ataupun konfirmasi. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kita masih di negeri antah berantah yang notabene katanya oknum-oknum pewarta ini, baik sendiri atau 2-3 orang, ini rajin mendatangi raja-raja kecil di desa. Alasannya seperti yang abang bilang, silaturahmi. Lepas dari sini, silaturahmi ke kerajaan desa di tempat lainnya. Nah, kebayang bang, kalau satu hari seorang pewarta harus bersilaturahmi ke 3-5 kerajaan-kerajaan di desa, itu pasti bensinnya habis ya.
belum lagi makan siangnya. Mungkin kalau dia perokok misalnya, Belum rokoknya. ya kan begitu. Nah, pola-pola itu terjadi, Bang. Dan abang kalau saya mengatakan sebagai pewarta senior, jurnalis senior, mungkin itu tidak asing dalam kehidupan abang yang saat ini abang lihat. Entah itu bawaan abang, atau mungkin abang waktu masih pemula menjadi jurnalis, saya nggak tahu. Tapi pertanyaan saya adalah, apa tanggapan abang dengan oknum yang demikian? Yang tadi saya sambung Bang Tony. Oke. Makanya pesan guru jurnalis saya, guru saya ini sempat pemimpin redaksi di salah satu media nasional. Kamu jangan berubah jadi seorang jurnalis yang berubah profesi, bukan jurnalis tapi penyuluh kesehatan. Contoh, datang ke suatu yang kata Bang Tony, raja-raja kecil tadi. Ya. Bukan ada yang mau hal ditanya, tapi yang dia katakan, sehat Bapak? Ya. Ibu sehat? Berapa anak Pak? Yang ditanya itu kan udah berubah. Ya. Profesi seorang itu udah menjadi penyuluh kesehatan dan tes penduduk. Nah, satu Bang Tony. Nah, ini yang penting edukasi. Mungkin karena itulah pemerintah melalui Dewan Pers membuat peraturan tentang suatu media ini makin ketat sekarang, Bang Tony. Yang saya bilang tadi, datangnya seorang pewarta ke desa, kita harus cek. Sekarang di Google gampang, cek itu medianya udah terverifikasi belum? Dewan Pers. Oke. Udah terverifikasi belum di Dewan Pers? Kita bisa buka website Dewan Pers. Klik nama medianya. Bapak dari mana? Klik, nongol itu. Ada nggak nama media yang terdaftar di Dewan Pers? Mungkin kena tadi profesi-profesi itu, Bang Ton. Iya. Yang mengaku seorang jurnalis, pewarta datang tadi ke raja-raja kecil, mengatasnamakan profesinya seorang jurnalis dari media, sedang medianya belum terverifikasi Dewan Pers. Makanya sekarang pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah sekarang bisa cek kok, Bang Ton. Buka website Dewan Pers, klik Dewan Pers, lihat perusahaan media, klik. Ada nggak nama dia? Ketik. Nongol nggak? Nggak nongol berarti medianya ini media abal-abal. Yang kedua, itu tentang perusahaan persnya. Ya. Ini pengetahuan. Makanya capek lah Bang Ton. Kami perusahaan media kami itu baik cetak online setelah terverifikasi. Ini prosesnya verifikasi ini bukan gampang. Betul. Mendapatkan legalitas dari pemerintah itu Dewan Pers. Susah Bang Ton. Harus lengkap dia. Nah, yang kedua Bang Ton, tentang dibuat pemerintah peraturan ketat tentang oknumnya, jurnalisnya saya katakan. Makanya saya katakan tadi, sekarang pemerintah melalui Dewan Pers membuat namanya sertifikasi wartawan. Saya jujur, saya belum UKW. Karena akhirnya saya tidak lagi di lapangan, saya memanage perusahaannya. Iya. Jadi saya bolak-balik disuruh ikut UKW, saya enggak. Udah saya memanage manajemen perusahaannya aja. Uji kompetensi wartawan. Sekarang buat itu klik nama Bang Ton. Misalnya Bang Ton ini, ada nggak terdaftar udah wartawan kompeten belum? Klik. Buka Dewan Pers, buka sertifikasi wartawan. Klik nama Bang Ukurta Tony Sitepu. Tak ada, berarti Bang Ton tidak layak. Ini bisa dilapor. Ini wartawan apa datang-datang aja kan? Karena tingkat wartawan itu sekarang dipisah oleh pemerintah, oleh Dewan Pers. Muda, madya, utama. Muda ini wartawan. Madya ini redaktur. Utamanya untuk pemret. Utama ini sedikit di Sumatera Utara yang bangun yang utama. Oke. Jadi mungkin Bang Ton, Ya. langkah-langkah pemerintah, saya katakan langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi yang namanya kayak tadi Bang Ton ini yang jalan ke sana kemari ke raja-raja kecil, silaturahmi, jadi sesuatu penduduk. Iya. Mungkin inilah dibuat sama pemerintah melalui Dewan Pers. Peraturan-peraturan inilah dibuat Untuk pencegahannya ya. pencegahan itu, karena nggak mungkin si pemerintah tadi satu-satu nanya iklim nggak dibuat ini. Jadi nanti si oknum yang ke raja kecil tadi di suatu tempat di mana-mana mereka udah tahu ini. Makanya sekarang sering itu ngadakan ngundang jurnalistik atau ngundang organisasi jurnalistik, ngadakan pencerahan. Jadi lama-lama gitu datang dia, saya dari respon, ambil aja. Orang sekarang HP Android udah semua punya, klik aja, ada nggak? Begitu ada lapor aja. Oke. Nah, tapi kan gini dia Bang Dun.
tidak serta-merta persoalan-persoalan ini seperti membalikkan telapak tangan, kan begitu. Nah, setidaknya Abang sebagai jurnalis senior, kira-kira formula apa yang Abang sarankan ke teman-teman di luar sana ketika dihadapkan sama orang-orang seperti ini tadi? Ini pesan untuk satu profesi atau beda profesi? Untuk yang didatangin lah, raja-raja kecil tadi. Ketika beliau didatangin. Oke. Kalau pesan saya begini Bang Ton. Sekarang udah zamannya digitalisasi. Ya. Digitalisasi, bahwasanya didatangi oleh yang mengatasnamakan seorang jurnalistik Ya. atau wartawan dari perusahaan media itu, dicek lah dulu medianya media apa, Dicek ya. dicek media apa. Kalau cetak ada, online ada, buka webs yang dibuat pemerintah melalui Dewan Pers. Sekarang udah nggak bisa publik dibohongi. Buka, ketik namanya seorang warta, jurnalis, dia pasti punya identitas. Pasti punya identitas. Tentu. Dari media mana? Klik media dia, ada tidak? Itu dulu ya. Kedua, kalau ada, klik namanya, berkompeten apa tidak? Karena ada sekarang wartawan itu yang diakui berkompeten. Kalau di lembaga pemerintah tingkat tinggi Bang Ton, di level Medan lah ya, kata Medan Sumatera Utara, itu semuanya udah tahu itu. Malah daftar nama media yang berhak meliput itu dicek, udah verifikasi, udah sertifikasi apa belum? Kompeten belum? Berarti kalau Sekarang, tidak mungkin di verifikasi, tingkat nggak dikasih masuk. nggak kasih masuk. Mungkin di tingkat Kabupaten Langkat udah itu di Diskominfonya. Oke. Tidak dikasih masuk sekarang. Setahu saya ada anggota saya di kejaksaan pun seperti itu. Oke. Yang Sekarang- tidak berkompeten Ah. tidak layani. Oke. Jadi kalau di perusahaan media yang sekarang Abang naungin, apakah Abang sudah pernah mewanti-wanti bawahan Abang untuk tidak model-model ekspansi seperti itu, main-main ke raja-raja kecil tiap pagi nanya kabar segala macam? Alhamdulillah Bang Ton. Model media kami, jurnalisnya tidak ada seperti itu. Saya berani jamin. Oke. Tidak ada main keliling-keliling, silaturahmi, singgah, tanya jumlah anak, tanya berapa kesehatan, nggak ada. Alhamdulillah. Sistem dari mulai kami menjadi suatu media, berita kami itu selalu investigasi. Oke, Bang. Ini masih di negeri antah berantah. Katanya untuk memesan satu kartu tanda wartawan atau kartu pers sebagai tanda pengenal itu hanya membutuhkan uang 100-200 ribu. Yang kita juga nggak tahu ini benar-benar pers atau tidak. Apa memang semudah itu mendapatkan tanda pengenal atau kartu pers? Kalau di media kami tidak. Itu 6 bulan surat lembar, surat tugas. Surat tugas lembar. Kayak sajadah. Iya. Sajadah. Dan kartu pers itu 6 bulan dia memang udah layak baru keluar. Itu di orbit dari dulu. Dan soal biaya, Bang Ton tanya orang orbit, mungkin keluar wartawan orbit, tidak ada biaya cetak kartu pers di orbit. Logikanya seharusnya begitu. Tidak ada. Karena itu kan tanda pengenal untuk perusahaan. Ya. Kenapa? Tapi layak. Makanya kami 3 bulan pertama itu selembar surat, tidak kartu pers. Orbit tetap surat tugas. Abang mungkin kenal wartawan kami di Langkat, tidak pernah kami keluarkan itu. Oke, sebentar. Kalaulah saya mengikuti bahasa Abang, kami di perusahaan kami tidak seperti itu. Tapi pertanyaan saya sederhana. Mungkin di tempat lain memang segampang itukah mendapatkan kartu pers? Saya nggak tahu Bang. Walaupun saya dengar isu-isu itu saya nggak tahu. Tapi isu itu ada di budget dinilai saya dengar. Tapi kita tidak tahu. Perusahaan mana kita tidak boleh. Betul. Kalaupun isu itu berkembang, saya pun dengar masyarakat. Saya hanya menjawabnya jika pun dengar saya diam. Kalaupun saya mau komplain, menjelaskan kepada seorang,
tidak diumum dong di publik. Dua-dua. Bahaya bang. Abang orang hukum nih. Ya. Sebenarnya gini dia bang. Kalaulah obrolan kita ini kita jadikan sebuah edukasi, setidaknya teman-teman di luar yang menonton itu akan menjadi sebuah pembelajaran. Ya. Punya rasa malu. Ini mau kita apain profesi yang mulia ini? Ya, betul. Profesi yang, maaf ini, kita di tengah-tengah antara masyarakat dan pemerintahan. Kita di tengah, kita penentu kemajuan negeri ini bang. Tapi maaf, ketika kita tidak menyampaikan sesuatu berdasarkan sebuah kebenaran Dan keadilan nih. dan keadilan, ini adalah bom waktu. Di ujung acara kita bang, kalaulah boleh saya minta waktu abang dikit menyampaikan kepada khususnya mungkin bapak-bapak kepala desa ataupun katakanlah instansi lainnya, ketika mereka itu mungkin mendapatkan entah sedikit tekanan dari oknum wartawan yang kau harus kasih, kalau enggak nanti ini kuberitakan nih, kan begitu. Itu kira-kira apa sih yang bisa abang kasih formula untuk para pelaksana tugas negara ini agar ketika berhadapan dengan oknum-oknum seperti itu dia bisa melakukan perlawanan, setidaknya berbicara. Sekarang gini Bang Ton. Mungkin pun dia nggak berani ngelawan karena dia punya salah ini. Betul. Bisa, Pak? Mungkin saja. Mungkin saja. Kenapa nggak diangkat beritanya? Ya berarti itu oknum wartawannya. Iya. Cuma pesan saya, jika memang tidak salah, udah menjalankan aturan sesuai dengan roda, Iya. dengan rel, Iya. ngapain mesti dikasih bapak-bapak? Bapak yang di bawah ini, Iya. raja-raja kecil di daerah, Iya. ngapain mesti dikasih? Yang mau dia tulis itu apa kalau nggak dikasih? Sekarang saya tanya, yang mau dia tulis itu apa kalau nggak dikasih? Tapi betul ini. Tapi mungkin kalau dia memang bertahan tidak dikasih dan nggak masalah, mau nulis apa? Tapi kalau punya salah, dia pasti ketakutan ini kan. Ya kalau si jurnalis tadi betul, ya tulis. Tetap harus ditulis walaupun dikasih. Pesan saya kepada jurnalis, tolak, tulis. Itu harapannya ya. Harapannya. Saya Bang Don, saya buka. Saya dulu dikenalnya bukan karena suka keliling, tapi karena suka nulis. Jadi pesan saya pun kepada para kawan-kawan di lapangan, baik yang kompeten maupun yang belum, yang udah mengikuti UKW Ya. atau belum. Besar itu bukan suka jalan-jalan. Besar itu karena karya kita. Karya kita apa? Tulisan. Oke. Jadi saya mau bilang sama teman-teman, sejak zaman nggak enak, seorang wartawan itu identik dengan pena dan kertas. Walau mungkin perubahan zaman, modernisasi, pena dan kertas tidak atau kurang lagi dibutuhkan. Tapi ingat, tulisan kamu menentukan kualitasmu. Dari Langkat, untuk Indonesia Bermartabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bangku. Oke, Sukses sama-sama, terus Bang. ya. Siap.